Bab 1073 mengatakan kebenaran. Langit malam itu dalam dan penuh kesedihan. Harley mengukir nama orang terakhir, mengeluarkan pot anggur dan menaburkannya di bawah batu nisan. Setelah dia, Anitang dan banyak kultivator muda juga mengikutinya. Di bawah sinar bulan, 93 tubuh inkarnasi mereka sangat suram dan kesepian, dan hanya ada 93 di antara 90 juta plus kultivator di dinasti Dacu. Harley pergi, kembali ke Nanco dan menginjak partai Tian Xuan. Sekte Xuan hari ini sangat jarang penduduknya, tetapi juga hancur, telah dibantai oleh perang berdarah. Dalam perang melawan iblis dari surga, Sekte Xuan juga membayar mahal, mengorbankan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan pasukan domain iblis secara kolektif ditekan. Semua ini adalah kontribusi dari roh orang mati. Di ujung hutan bambu, Harley melihat Teresa Donghuang berambut putih, ekspresinya masih pucat dan kultivasinya sangat tidak stabil. Roh sejati, atribut senjata spiritual, hampir transparan, dan mulutnya terkadang berdarah. Duduk. Teresa Donghuang berbisik dan sibuk membuat teh. Ketika dia bersyukur dengan pemuda di depannya, dia lebih terkejut. Dia harusnya menjadi orang pertama di domain puluhan ribu surgawi yang membunuh Kaisar Agung. Meskipun dia bukan kaisar, dia telah melampaui 9 kaisar dinasti Dacu. Tak tergoyahkan seperti gunung, tak terduga seperti yin dan yang. Kalimat ini adalah evaluasi hatinya terhadap Harley saat ini. Meskipun kultivasinya jauh lebih tinggi darinya, dia masih tidak bisa melihatnya. Harley telah duduk, dengan lembut mengambil cangkir teh dan menyesap teh yang lebih pahit dari kehidupan. Teresa Donghuang tahu semua rahasia yang ingin kamu ketahui hari ini. Teresa Donghuang berbisik lagi. Dinasti Dacu, tempat apa itu? Harley membuka mulutnya, suaranya serak, dengan perubahan dan kelelahan yang tak terlukiskan. Keberadaan macam apa itu domain puluhan ribu surgawi? Dinasti Dacu adalah gerbang surga yang legendaris. Ini adalah pintu gerbang ke domain puluhan ribu surgawi. Jika kamu ingin memasuki domain puluhan ribu surgawi, kamu harus melewati dinasti Dacu. Gerbang surga. Alis Harley sedikit berkerut, dan jawaban Teresa Donghuang mengejutkannya. Dia mencoba memikirkan asal-usul dinasti Dacu, tetapi dia tidak memikirkannya. Adapun gerbang surga, ia pernah mendengar dari mistik naga kuno bahwa Kaisar Agung, salah satu dari 130 kaisar-kaisar Xuan Huang, tewas dalam pertempuran di depan gerbang surga, dan merupakan satu-satunya Kaisar Agung di antara yang 130 kaisar-kaisar Xuan Huang. Sekarang tampaknya Kaisar Agung, Kaisar Besar Bahuela, dimakamkan di tanah ini, yang merupakan misteri untuk segala usia. Entah kenapa, saat itu ia terpukau dengan negeri ini. Siapa sangka negeri yang luas ini pernah mengubur seorang Kaisar Agung yang menguasai seluruh wilayah. Tidak tahu kapan Harley perlahan berhenti berpikir dan bertanya lagi, mengapa hanya satu orang di setiap era dinasti Dacu yang dapat mencapai tingkat kultivasi tertinggi, tetapi hanya satu orang di antara semua makhluk yang dapat menjadi Kaisar dinasti Dacu. Untuk reinkarnasi surgawi, Teresa Donghuang berbicara dengan lembut. Meskipun dinasti Dacu adalah portal domain puluhan ribu surgawi, ia membentuk siklusnya sendiri. Ini meniru domain puluhan ribu surgawi. Hanya satu orang di domain puluhan ribu surgawi yang bisa menjadi kaisar di kehidupan pertama dinasti Dacu di setiap era. Hanya satu orang yang bisa menjadi kaisar di negeri ini. Begitu dua orang mencapai puncak kultivasi pada saat yang sama di suatu era, reinkarnasi dinasti Dacu akan dihancurkan. Karena itu, sejak Kaisar dinasti Dacu dijaga Sekte Xuan, ada larangan bawaan, dan hanya satu orang yang bisa menjadi kaisar di setiap kehidupan. Dunia ini kejam. Harley mengeluarkan suara samar. Ini
benar-benar kejam. Teresa Donghuang menertawakan dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu negeri ini lebih baik daripada aku. Aku telah melihat begitu banyak pahlawan tiada taraf, raja, Lao Tzu dan kaisar pisau. Mereka hanya selangkah lagi, tapi mereka tidak bisa melewatinya sepanjang hidup mereka. Auman dan auman mereka yang tidak mau masih bergema di telingaku, tetapi tidak mungkin. Sejak mereka menjadi anggota negeri ini, sudah ditakdirkan bahwa mereka akan menjadi fondasi formasi dari reinkarnasi surgawi, dan mereka juga ditakdirkan untuk membawa penyesalan dari generasi ke generasi. Kalian tidak termasuk terlalu kejam. Setidaknya kamu telah meninggalkan tempat untuk semua orang di dinasti Dacu. Bahkan jika tempat itu dapat diabaikan, itu adalah harapan yang buruk dan menyedihkan. Kata-katamu hari ini sama seperti 9 kaisar dinasti Dacu dan 9 kaisar di masa lalu. Teresa Donghuang tersenyum sedih. Aku tidak ingin berdebat tentang fakta yang ada. Harley Ye berkata dengan lemah. Yang ingin aku ketahui adalah mengapa usia masing-masing 9 kaisar dinasti Dacu adalah 9.999 tahun, dan mengapa pencapaian puncak berubah setiap 2 kaisar. Ini juga merupakan larangan bawaan sekte Suan kalian. Teresa Donghuang dengan lembut, 9 adalah angka ekstrim. Reinkarnasi surgawi meminjam batas ini untuk setiap 2 kaisar puncak pencapaian berubah dengan mereka. Bahkan, itu meminjam reinkarnasi antara tingkat langit dan alam maharaja. Ini misterius. Semuanya untuk reinkarnasi surgawi. Setiap makhluk hidup dan setiap jengkal tanah di dinasti Dacu, baik itu seorang kultivator manusia awam, bunga, tumbuhan, burung dan binatang, gunung dan sungai, prajurit kaisar dan 5 daerah terlarang, semuanya adalah kaki tangan reinkarnasi surgawi formasi dinasti Dacu. Mereka punah dan terlahir kembali dalam siklus. Hal yang sama, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan tanah ini. Aku tidak akan pernah bisa meninggalkan negeri ini. Harley Ye berkata santai, apakah ini juga termasuk 9 kaisar dari dinasti Dacu? Tentu saja tidak. Teresa Donghuang menarik rambutnya yang tergerai dan berkata, ini juga merupakan harapan yang diberikan kepada dinasti Dacu dengan domain puluhan ribu surgawi. Hanya kaisar dinasti Dacu yang memenuhi syarat untuk meninggalkan tanah ini. Oleh karena itu, 9 kaisar dinasti Dacu tidak mati, tetapi pergi ke domain puluhan ribu surgawi. Teresa Donghuang berbisik, 9 kaisar dinasti Dacu adalah generasi yang merebut langit dan bumi. Mereka dapat menonjol di negeri ini dan menjadi kaisar. Tanpa penindasan reinkarnasi surgawi, mereka mungkin bisa membuat mitos lain dan memenangkan kaisar agung. Mereka semua beruntung bisa melihat langit. Harley Ye tersenyum sedikit lelah, tapi kita semua masih harus bertahan hidup di tanah yang disebut sangkar ini. Ini adalah takdir makhluk dinasti Dacu. Mereka menjadi fondasi formasi reinkarnasi surgawi dan menekan gerbang surga. Mereka adalah yang pertama melewati domain puluhan ribu surgawi. Mereka ingin berdiri di depan domain puluhan ribu surgawi dan melawan iblis yang menyerang untuk semua makhluk hidup di dunia, tetapi mereka tidak akan diingat oleh dunia. Iblis. Telapak tangan Harley Ye bergetar, dan matanya masih dingin. Apa keberadaan dan asal-usul mereka? Demi mereka, domain puluhan ribu surgawi akan membangun reinkarnasi surgawi di tanah ini atas biaya saudara kultivator dinasti Dacu. Domain iblis tidak berada pada bidang yang sama dengan domain puluhan ribu surgawi. Keberadaannya jauh lebih lama daripada domain puluhan ribu surgawi. Tidak ada yang tahu bagaimana keberadaannya, dan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Hanya mereka yang tahu bahwa mereka ada, kuat dan akan menyerbu domain puluhan ribu surgawi setiap puluhan ribu tahun. Sebelum menghancurkan tiang penyangga langit iblis, aku merasakan aura Kaisar Agung. Harley Ye berpikir dalam-dalam, menatap Teresa Donghuang dan berkata,
bisakah semua kaisar hidup berdampingan di wilayah iblis seumur hidup? Seperti yang kamu pikirkan, Teresa Donghuang mengangguk, inilah keanehan domain iblis. Di wilayah kita puluhan ribu surgawi, tidak mungkin dua kaisar agung bertemu di kehidupan yang sama, dan tidak mungkin dua orang menjadi kaisar pada saat yang sama di era yang sama. Aku heran mengapa domain iblis memiliki lebih dari satu kaisar agung dan mengetahui pintu masuk domain puluhan ribu surgawi, tapi sudah lama tidak bisa mengalahkan domain puluhan ribu surgawi. Sama seperti saat ini, jika domain iblis memiliki dua kaisar agung, pada saat yang sama, akan mudah untuk menyapu dinasti Dacu. Jangan meremehkan domain puluhan ribu surgawi. Teresa Donghuang bersuara panjang, dulu, upaya bersama dari domain puluhan ribu surgawi meletakkan formasi reinkarnasi surgawi di dinasti Dacu, ini menutupi posisi dinasti Dacu. Tidak mungkin menemukan dinasti Dacu di domain iblis secara acak. Jika mereka tidak dapat menemukan posisi khusus dinasti Dacu, mereka tidak dapat menemukan pintu masuk yang tepat ke domain puluhan ribu surgawi. Adapun apa yang kamu katakan tentang kedatangan dua kaisar agung secara bersamaan, itu membutuhkan waktu. Transmisi antar pesawat, terlalu banyak ketidakpastian, dan satu tiang penyangga langit iblis tidak bisa mendukung kedatangan dua kaisar agung sekaligus. Begitulah, Harley, kamu bergumam. Tahukah kamu mengapa setan-setan surga menyerbu dinasti Dacu setiap puluhan ribu tahun? Aku ingin mendengarnya secara detail. Itu karena setiap 100.000 tahun, seorang kaisar agung akan lahir di domain puluhan ribu surgawi. Teresa Donghuang menjelaskan, sekali seseorang menjadi kaisar, maka akan ada kaisar, dewa, dan dewa yang unik, yang tidak dapat ditutupi oleh formasi, dan dapat menyebar ke semua alam tanpa batas, termasuk domain iblis. Maksudmu domain iblis mengikuti dewa yang menjadi kaisar untuk menemukan lokasi domain puluhan ribu surgawi dan menyerbu domain puluhan ribu surgawi dalam skala besar. Harley ragu-ragu menatap Teresa Donghuang. Itu benar. Teresa Donghuang mengangguk, hanya pada saat itu setan dapat menemukan pintu masuk domain puluhan ribu surgawi. Jika tidak ada seorang pun di domain puluhan ribu surgawi yang menjadi kaisar, mereka tidak akan pernah menemukan tempat dinasti Dacu. Ini adalah misteri antar pesawat. Mereka bergerak, dan kami bergerak. Posisi pintu masuk tidak relatif. Itu berubah sepanjang waktu, bahkan jika ada sedikit penyimpangan, mungkin ada celah puluhan juta mil. Secara alami, dalam keseluruhan proses, peran reinkarnasi formasi surgawi sangat diperlukan. Itu selalu menyesatkan setan-setan surga. Iblis surga telah menemukan pintu masuk yang tepat kali ini. Dapatkah aku berpikir bahwa seseorang di domain puluhan ribu surgawi telah menjadi kaisar? Harley memandang Teresa Donghuang tanpa melihat ke samping, berharap dia bisa memberikan jawaban yang akurat. Baru 9.000 tahun sejak jatuhnya Kaisar Xianwu, dan tidak mungkin siapapun di domain puluhan ribu surgawi menjadi kaisar. Jika tidak ada yang menjadi kaisar, apa yang salah dengan reinkarnasi surgawi? Memang reinkarnasi surgawi yang bermasalah. Lebih tepatnya, masalahnya ada di kamu. Kata-kata Teresa Donghuang penuh makna mendalam. Sampai sekarang, apakah kamu pernah mengetahui asal-usul Xuandi Hong dan Bisma Sen? Teresa Donghuang menatap Harley dengan pikiran yang dalam. Apa yang ingin kamu katakan? Harley sedikit mengernyit. Xuandi Hong bukan Xuandi Hong, nama aslinya adalah Harley. Bisma Sen tidak disebut Bisma Sen. Nama aslinya adalah Bintang Ye. Apa maksudmu? Harley mengerutkan kening lebih dalam dan menatap Teresa Donghuang tanpa menyipitkan mata. Baik Xuandi Hong maupun Bisma Sen tidak berasal dari ruang waktu ini. Mereka semua datang dari masa depan. Teresa Donghuang akhirnya mengungkapkan rahasia ini,
Suan Di Hong adalah masa depanmu, dan Bisma Sen adalah masa depan bintang Ye. Mereka mengubah arah mereka melawan langit, melintasi ruang waktu, dan datang ke dinasti Dacu. Bedanya bintang Ye datang ke era Kaisar Chu, sementara Suan Di Hong datang ke era Kaisar Chen. Bersambung. Bab 1074. Harapan dalam keputusasaan. Perjalanan. Ruang waktu. Meski ditemukan oleh Harley Ye, yang juga mengerutkan kening, rahasia itu membuatnya lengah. Suan Di Hong selalu menjadi misteri besar di hatinya. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang seperti dia di dunia ini? Entah itu kekuatan supernatural, teknik rahasia atau pengalaman, semuanya sama. Dia tidak percaya bahwa itu semua kebetulan. Namun, orang bijak itu tidak dapat mengetahui identitas Suan Di Hong karena kemungkinan apapun bertentangan dengan diri sendiri. Kini, ia telah mendapat jawaban pasti. Meski tak percaya, jawaban tak lazim ini secara logis bisa menjelaskan semua kontradiksi. Manusia legendaris generasi dinasti Dacu Suan Di Hong yang pernah ia takuti adalah masa depan. Pada saat ini, semua misteri telah terpecahkan. Ada alasan mengapa Bisma Sen, Raja Dewa, memblokir pedang untuknya, dan mengapa Suan Di Hong menulis puisi itu. Mereka bolak-balik melalui ruang waktu, yaitu, mereka mengubah arah mereka melawan langit. Tindakan ini menghancurkan siklus mapan dinasti Dacu. Melihat bahwa Harley Ye sedang duduk stabil seperti Gunung Tai dan tampak tenang, Teresa Dong Huang menuangkan secangkir teh pahit untuk Harley Ye lagi. Oleh karena itu, ada celah dalam reinkarnasi surgawi dari dinasti Dacu, yang memberikan kesempatan kepada iblis untuk memanfaatkannya. Mereka dapat dengan mudah mengetahui di mana dinasti Dacu berada. Harley Ye melanjutkan untuk berbicara mewakili Teresa Dong Huang. Tepat, Teresa Dong Huang tidak menyangkalnya. Jadi, bencana dinasti Dacu benar-benar disebabkan olehku. Suara Harley Ye sangat serak. Lebih tepatnya, itu karena masa depan Harley Ye. Teresa Dong Huang menarik napas dalam-dalam dan berkata, masa depanmu begitu kuat sehingga aku terkejut. Dia seharusnya mengumpulkan mata keabadian 6 jalan, satu ruang waktu terbangun dan yang lainnya kebangkitan reinkarnasi. Dia mengubur mata kirinya dan memutar ruang waktu, mengorbankan mata kanannya dengan darah, dan mengumpulkan kekuatan reinkarnasi ke-9 di tubuhmu. Sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali mereka telah membayar harga yang begitu menyakitkan untuk melakukan perjalanan ruang waktu, tetapi ingatan mereka telah dilenyapkan oleh ruang waktu, sehingga mereka tidak dapat mengingat siapa mereka dan melupakannya. Tujuan datang ke era ini. Teresa Dong Huang berkata, menatap Harley lagi dengan makna yang dalam, bisakah kamu memberitahuku apa yang ingin mereka lakukan ketika mereka datang ke ruang waktu? Dan apa yang menyebabkan mereka mengubah rute dengan segala cara? Aku tidak tahu. Mata Harley Ye kuno tanpa gelombang, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan memaksanya. Teresa Dong Huang berpikir, apalagi yang ingin kamu tanyakan? Pedang Suxian. Tanpa berpikir tentang itu, Harley Ye berkata, tinju di lengan bajunya memutih dalam sekejap. Itu adalah pedang peri keji yang mengubur kekasihnya dan berlumuran darah orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dunia terbuka, itu sudah ada. Teresa Dong Huang berkata perlahan, itu senjata kaisar ekstrim yang mengerikan. Pedang itu pernah memotong prajurit kaisar dan kaisar agung. Itu dikenal sebagai pedang surga. Mengapa kamu tidak menghentikannya? Harley Ye menatap Teresa Dong Huang dengan mata merah. Orang-orang dari Sekte Suan tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam urusan dinasti Dacu. Teresa Dong Huang membuka mulutnya sedikit, tetapi tidak berani menatap langsung ke mata Harley Ye.
jika Partai Tianxuan yang bertanggung jawab atas reinkarnasi dinasti Dacu, ia tidak boleh ikut serta dalam reinkarnasi dinasti Dacu. Penyimpangan kecil saja dapat mengubah lintasan yang telah ditetapkan. Sekali mengganggu reinkarnasi surgawi, maka akan menjadi bencana yang mengerikan bagi dinasti Dacu dan domain puluhan ribu surgawi. Tidak masalah. Harley Ye masih menatap Teresa Donghuang dan berkata, karena dinasti Dacu adalah reinkarnasi, artinya, semua orang yang tewas dalam pertempuran dinasti Dacu akan bereinkarnasi di dinasti Dacu, kan? Secara teoritis, seharusnya begitu. Aku ingin mengkonfirmasi jawabannya. Aku tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Teresa Donghuang menggelengkan kepalanya sedikit. Dalam perang ini, terlalu banyak orang mati di dinasti Dacu. Reinkarnasi surgawi di sini telah rusak parah, atau bisa dikatakan kacau balau. Jadi, mata Harley Ye berlumuran darah. Oleh karena itu, beberapa orang yang meninggal di negeri ini mungkin bereinkarnasi, beberapa mungkin tidak bereinkarnasi, beberapa mungkin bereinkarnasi menjadi dinasti Dacu, dan beberapa mungkin bereinkarnasi menjadi alam semu. Berbagai kekuatan gaibmu terlalu besar untuk memperbaiki reinkarnasi surgawi. Harley Ye mengerutkan kening pada Teresa Donghuang. Tidak, Teresa Donghuang menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Reinkarnasi surgawi dapat menekan Kaisar Agung. Levelnya telah melampaui lingkup operasi kami, maafkan kami atas ketidakmampuan kami untuk mengembalikannya ke lintasan aslinya. Dalam hal ini, beritahu aku tentang mereka yang dapat bereinkarnasi di dinasti Dacu, dan aku akan membantu mereka mengambil ingatan mereka tentang kehidupan sebelumnya. Aku minta maaf bahwa reinkarnasi surgawi berada di luar kendali kami pada zaman chaos. Teresa Donghuang menghela nafas tanpa daya, karena itu, kami tidak dapat mengetahui siapa yang dapat bereinkarnasi, siapa yang tidak dapat bereinkarnasi, siapa yang dapat bereinkarnasi ke dinasti Dacu dan yang bisa bereinkarnasi ke domain puluhan ribu surgawi. Apa itu? Wajah Harley Ye menjadi pucat. Bahkan Sekte Xuan tidak tahu siapa yang bisa bereinkarnasi dan siapa yang tidak bisa direinkarnasi oleh kultivator dinasti Dacu. Dia juga tidak tahu di mana mereka bisa bereinkarnasi. Dia bahkan tidak tahu. Dia menyadari keseriusan masalah. Haruskah dia mencarinya satu persatu di dinasti Dacu dan domain puluhan ribu surgawi? Lautan luas manusia dan semua makhluk tidak memiliki tujuan yang akurat sama sekali. Sesulit surga. Dalam sekejap, matanya menjadi kabur, dan dalam penglihatan kabur, dia melihat sosok dan wajah yang dikenalnya. Dia berpikir bahwa mereka yang mati dapat bereinkarnasi, dan bahwa dia dapat bertemu dengan mereka yang hidup kembali, tetapi faktanya kejam dan memilukan. Mungkin beberapa dari orang-orang itu tidak akan pernah melihat lagi. Keraguan-raguan seperti itu membuatnya merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lihat, bahkan ujung bumi. Tiba-tiba, tinjunya terkepal erat di lengan bajunya, dan matanya bersinar dengan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mencari di seluruh tanah dinasti Dacu, dan kemudian pergi ke domain puluhan ribu surgawi. Ini adalah tujuan terbesarnya selama bertahun-tahun tanpa akhir. Ada berita yang lebih buruk lagi. Ketika Harley Ye terdiam, Teresa Donghuang berbicara lagi. Kabar buruk. Harley Ye mengerutkan kening pada Teresa Donghuang. Jika dia bisa menyebutnya berita buruk, betapa buruknya itu. Dinasti Dacu telah diisolasi dari domain puluhan ribu surgawi. Di bawah tatapan Harley Ye, Teresa Donghuang akhirnya membuka mulutnya. Apa artinya isolasi? Saluran antara dinasti Dacu dan domain puluhan ribu surgawi rusak. Teresa Donghuang menarik napas dalam-dalam dan berkata, orang-orang dari domain puluhan ribu surgawi tidak bisa melewatinya, begitu juga orang-orang dari dinasti Dacu. Kapan lorong itu bisa dibuka? Mata Harley Ye penuh darah,
menatap Teresa Donghuang di seberang jalan. Ini benar-benar berita buruk. Jika dia tidak bisa pergi ke domain puluhan ribu surgawi, bagaimana dia bisa menemukan orang-orang yang bereinkarnasi itu? Tidak bisa dibuka. Teresa Donghuang mengerutkan bibirnya dan berkata, dinasti Dacu hari ini, seperti batu yang jatuh dari batu, telah berpisah dari domain puluhan ribu surgawi. Aku tidak tahu di mana jatuhnya. Ada cara menuju domain puluhan ribu surgawi. Ada banyak cara, dan hanya kamu yang bisa mencoba di dinasti Dacu. Kata-kata Teresa Donghuang membuat Harley Ye yang dekaden mengobarkan kembali semangat juangnya, dan matanya yang redup berbinar lagi. Apa? Harley Ye menahan napas. Lubang hitam ruang hampa. Teresa Donghuang mengungkapkan 4 kata. Lubang hitam ruang hampa. Meskipun dinasti Dacu dan domain puluhan ribu surgawi terbelah, lubang hitam ruang hampa saling terkait. Aku tidak mengerti. Harley Ye menggelengkan kepalanya dengan bingung. Mari kita anggap dinasti Dacu dan domain puluhan ribu surgawi sebagai 2 bintang di langit, dan langit tempat kedua bintang itu berada di lubang hitam ruang hampa. Teresa Donghuang menjelaskan dengan tenang. Meskipun saluran antara dinasti Dacu dan domain puluhan ribu surgawi rusak, mereka masih di lubang hitam ruang hampa. Begitu, Harley Ye tiba-tiba menyadari, maksudmu aku bisa merasakan dari lubang hitam ruang hampa. Selama aku menemukan posisi dan arah yang tepat, aku masih bisa mencapai domain puluhan ribu surgawi. Di seluruh dinasti Dacu, hanya kamu yang bisa masuk dan keluar dari lubang hitam ruang hampa sesuka hati. Teresa Donghuang berkata perlahan, aku hanya bilang kamu boleh mencoba. Aku tidak memaksa apakah kamu mau atau tidak. Yang Sekte Xuan bisa lakukan untukmu adalah membimbingmu ke arah umum. Apakah kamu bisa sukses tergantung pada sifatmu. Beri aku waktu. Harley Ye bergumam, aku ingin menemukan mereka yang bereinkarnasi di dinasti Dacu dulu. Tentu saja aku akan memberimu waktu. Teresa Donghuang tersenyum lembut, kita juga perlu waktu untuk menyimpulkan arah umum domain puluhan ribu surgawi. Selama arahnya tidak terlalu berbeda, kamu bisa pergi ke domain puluhan ribu surgawi. Ya, selamat tinggal. Kupikir lebih baik untuk memberitahumu sesuatu, sehingga kamu tidak akan membawanya secara pribadi sepanjang hidupmu. Saat Harley Ye hendak bangun, Teresa Donghuang berkata lagi, sebenarnya kamu bukan anak Andrian Haotian. Bukan. Harley Ye mengerutkan kening dan duduk kembali, menatap Teresa Donghuang dengan tatapan bingung. Bukan cermin karma yang bermasalah, itu darahmu. Sepertinya dia tahu keraguan Harley Ye, dan Kaiser Dong terlalu bersemangat untuk menjelaskannya perlahan. Jalur spiritual bumi dunia bawah tanah Sekte Zeng yang adalah darah putra bumi, dan telah menjadi jalur spiritual bumi setelah evolusi bertahun-tahun. Bumi, itu adalah keberadaan yang sangat istimewa. Darahnya menyatu dengan semua makhluk. Kamu telah menyerap terlalu banyak esensi sejati jalur spiritual bumi. Di dalam tubuh juga ada jejak darah putra bumi yang tersembunyi di dalam tubuh. Itulah sebabnya kamu dan darah Andrian Haotian berbaur bersama. Ini benar-benar keberuntungan. Harley Ye tertawa tanpa alasan. Dia tidak tahu apakah dia menertawakan dirinya sendiri atau merasa bersalah. Di masa lalu, pertarungan Kota dan Cheng melawan dan didefinisikan sebagai Chen Ye Haotian menurut nama keluarga yang ditarik dengan santai. Sejak itu, perselisihan dengan keluarga bangsawan Haotian juga telah dimulai, dan sebab akibat dengan Andrian Haotian telah juga diikuti. Selama ini, dia pikir itu hanya kebetulan. Bagaimana dia bisa menjadi anak dari Andrian Haotian? Tapi cermin karma membuat mereka berbagi darah. Meskipun dia tidak percaya, itu adalah fakta. Sekarang, sepertinya itu benar-benar kebetulan, dan itu membuat orang tertawa. Tiba-tiba, sosok Andrian Haotian muncul di benak Harley Ye.
Orang itu penuh rasa bersalah ketika dia meninggal. Dia hampir memohon untuk menanyakan nama ibunya. Dia tidak mendengar dari ayahnya sampai dia meninggal. Ketika angin sepoi-sepoi bertiup, Harley bangkit dan keluar diam-diam, punggungnya suram dan dia merasa bersalah. Dirinya tidak tahu bagaimana reaksi Andrian Haotian terhadap kata-kata Teresa Donghuang jika dia masih hidup. Tidak tahu apakah Azula Haotian, yang berasal dari dewa pembunuh dan kinnya, akan menangis kegirangan saat mendengar kata-kata Teresa Donghuang. Bersama